Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu buah sederhana berwarna hijau lembut bisa menjadi tameng alami bagi jantung Anda? Iya, satu buah yang sering kita anggap biasa saja, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk organ paling vital dalam tubuh kita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang sudah mengonsumsinya setiap hari tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi di dalam pembuluh darah dan jantung mereka. Hari ini, saya akan membongkar fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Dan percayalah, jika Anda memahami sampai akhir video ini, cara Anda memandang kesehatan jantung tidak akan pernah sama lagi. Karena yang akan kita bahas bukan sekadar teori, bukan sekadar tren makanan sehat, tapi berdasarkan penelitian medis yang nyata, data ilmiah yang kuat, dan pengalaman langsung saya menangani pasien-pasien di klinik. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai, karena di bagian akhir nanti, ada satu informasi penting yang bisa menjadi titik balik bagi kesehatan jantung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Sebagai dokter yang setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyumbatan pembuluh darah hingga riwayat serangan jantung, saya melihat satu pola yang berulang. Masalah jantung hampir selalu berawal dari kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Dan kabar baiknya, seringkali solusi pun berawal dari kebiasaan kecil yang sama sederhananya. Sebelum kita lanjut, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silahkan tekan tombol like dan subscribe channel ini. Karena di sini, kita akan membahas kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami, tapi tetap berdasarkan ilmu kedokteran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan Anda subscribe, Anda ikut membantu menyebarkan edukasi kesehatan yang benar, agar semakin banyak orang terhindar dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Sekarang, mari kita masuk ke inti masalahnya. Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, penyakit kardiovaskular menyebabkan lebih dari 20 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi penyakit jantung koroner terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak kasus terjadi pada usia yang semakin muda. Masalah utamanya bukan hanya pada jantungnya, tapi pada pembuluh darahnya. Kolesterol jahat atau LDL yang tinggi, peradangan kronis, tekanan darah yang tidak terkontrol, kadar gula darah yang melonjak, semua itu secara perlahan merusak lapisan dalam pembuluh darah yang disebut endotel. Kerusakan ini memicu terbentuknya plak. Plak inilah yang menyempitkan pembuluh darah. Dan ketika plak pecah, terbentuklah bekuan darah. Jika terjadi di pembuluh darah jantung, maka terjadilah serangan jantung. Prosesnya sunyi, tidak terasa, bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala berarti. Sampai suatu hari, tiba-tiba dada terasa nyeri, sesak, atau bahkan pingsan. Itulah mengapa pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Dan disinilah kita mulai masuk ke pembahasan yang mungkin akan mengejutkan Anda. Alpukat bukan sekedar buah yang creamy dan lezat. Di dalamnya terkandung lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, jenis lemak yang sama yang banyak ditemukan dalam minyak zaitun. Dan berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American Heart Association, konsumsi alpukat secara rutin dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung koroner. Bukan karena satu zat ajaib, tapi karena kombinasi nutrisi yang bekerja secara sinergis. Serat larut, kalium tinggi, antioksidan seperti lutein, vitamin E, fitosterol alami, semuanya berkontribusi pada satu tujuan besar, menjaga jantung tetap sehat. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Anda jika Anda rutin makan alpukat? Apakah benar-benar berdampak signifikan? Ataukah ini hanya sekedar tren diet modern? Di bagian berikutnya, kita akan membahas secara lebih dalam bagaimana alpukat bekerja di level seluler di dalam pembuluh darah Anda,
Dan mengapa beberapa pasien saya mengalami perubahan parameter medis yang cukup mengejutkan hanya dalam waktu beberapa minggu? Tetap bersama saya, karena di bagian 2 nanti, kita akan mulai membedah mekanismenya secara ilmiah, tapi tetap mudah dipahami. Dan percayalah, semakin Anda memahami prosesnya, semakin Anda sadar bahwa menjaga jantung sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Di bagian sebelumnya, kita sudah memahami bahwa penyakit jantung tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan, diam-diam, melalui proses yang disebut aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana alpukat bisa ikut campur dalam proses ini? Apakah hanya sekedar mitos, atau memang ada mekanisme ilmiah yang benar-benar bekerja? Mari kita bedah dengan tenang dan logis. 1. Lemak tak jenuh tunggal. Mengubah profil kolesterol Anda. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat. Jenis lemak ini berbeda jauh dari lemak jenuh yang banyak terdapat pada gorengan, makanan cepat saji, dan daging olahan. Penelitian dari American Heart Association menunjukkan bahwa mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh dapat menurunkan kadar LDL yang sering disebut kolesterol jahat. LDL inilah yang menempel pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Ketika Anda rutin mengonsumsi alpukat, lemak tak jenuh tunggal membantu menurunkan LDL, meningkatkan HDL, kolesterol baik, mengurangi oksidasi kolesterol. Dan perlu Anda tahu, kolesterol yang teroksidasi jauh lebih berbahaya dibanding kolesterol biasa. Ia lebih mudah menempel, lebih mudah memicu peradangan, dan lebih cepat mempercepat penyumbatan. Dengan kata lain, alpukat membantu memperbaiki kualitas kolesterol Anda, bukan hanya sekedar menurunkan angkanya. 2. Serat larut menyapu kolesterol dari dalam usus. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung sekitar 10 gram serat. Sebagian besar adalah serat larut. Serat larut bekerja seperti spons. Ia mengikat kolesterol di dalam saluran cerna, lalu membawanya keluar melalui feses sebelum sempat diserap kembali ke dalam darah. Inilah alasan mengapa orang yang konsumsi serat cukup cenderung memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah. Dan alpukat termasuk sumber serat yang sangat baik, tapi tetap lembut di lambung. 3. Kalium, penjaga tekanan darah. Tahukah Anda bahwa alpukat mengandung kalium lebih tinggi dibanding pisang? Kalium berperan penting dalam menjaga keseimbangan tekanan darah. Ia membantu mengurangi efek natrium berlebih dalam tubuh. Natrium yang tinggi menyebabkan retensi cairan. Pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol adalah salah satu faktor resiko utama serangan jantung dan stroke. Dengan asupan kalium yang cukup, pembuluh darah menjadi lebih rileks, tekanan darah lebih stabil, dan beban kerja jantung berkurang. 4. Antioksidan dan antiinflamasi. Melindungi lapisan dalam pembuluh darah. Proses penyumbatan pembuluh darah tidak hanya soal kolesterol. Ia juga soal peradangan kronis. Di dalam alpukat, terdapat vitamin E, lutein, dan berbagai fitonutrien yang bersifat antioksidan. Antioksidan membantu melindungi sel endotel, lapisan paling dalam pembuluh darah, dari kerusakan akibat radikal bebas. Jika endotel sehat, pembuluh darah lebih elastis. Aliran darah lebih lancar, resiko pembentukan plak menurun. Dan inilah bagian yang sering tidak disadari orang. Menjaga jantung bukan hanya tentang menurunkan kolesterol, tapi juga menjaga agar pembuluh darah tetap lentur dan tidak meradang. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan, pembuluh darah Anda seperti selang air di rumah. Jika dindingnya bersih, elastis, air mengalir lancar. Tapi jika bagian dalamnya penuh kerak, kaku, dan sempit, tekanan meningkat, aliran tersendat, dan suatu hari bisa pecah. Masalahnya, Anda tidak bisa melihat pembuluh darah Anda seperti melihat selang air. Anda tidak tahu kondisinya sekarang. Dan inilah yang membuat banyak orang baru sadar setelah terjadi serangan jantung pertama. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin satu kebiasaan kecil seperti makan alpukat setiap hari benar-benar memberi dampak nyata? Atau efeknya terlalu kecil untuk berarti? Di bagian berikutnya,
saya akan menguraikan secara rinci 6 hal baik yang benar-benar terjadi pada jantung Anda jika alpukat dikonsumsi secara rutin dan dengan cara yang tepat. Dan di bagian ketiga nanti, saya juga akan memberikan solusi praktis, bagaimana cara mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal tanpa membuat berat badan naik dan tanpa mengganggu kadar gula darah. Sekarang kita masuk pada inti yang paling penting. Jika Anda rutin mengonsumsi alpukat dengan cara yang benar, bukan berlebihan, bukan dicampur gula berlebihan, maka inilah 6 perubahan baik yang secara medis dapat terjadi pada jantung Anda. Perubahan ini bukan opini, bukan sekadar testimoni, tapi didukung oleh data ilmiah dan mekanisme biologis yang jelas. Perhatikan baik-baik. 1. LDL turun, HDL naik, profil kolesterol lebih sehat. Alpukat membantu menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL, kolesterol baik. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American Heart Association menunjukkan bahwa konsumsi 1 alpukat per hari selama beberapa minggu dapat menurunkan LDL secara signifikan pada individu dengan kelebihan berat badan. LDL yang rendah berarti lebih sedikit plak yang terbentuk. HDL yang tinggi berarti lebih banyak kolesterol jahat yang dibersihkan dari pembuluh darah. Artinya, risiko penyempitan pembuluh darah menurun secara nyata. Dan ini bukan efek instan, tapi efek kumulatif yang bekerja perlahan namun konsisten. 2. Tekanan darah lebih stabil. Kandungan kalium yang tinggi membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh. Ketika natrium berlebihan, pembuluh darah menyempit. Ketika kalium cukup, pembuluh darah lebih rileks. Tekanan darah lebih terkontrol. Tekanan darah yang stabil berarti jantung tidak perlu bekerja terlalu keras memompa darah. Dan jantung yang tidak dipaksa bekerja keras setiap hari cenderung lebih awet dan lebih sehat dalam jangka panjang. 3. Peradangan kronis menurun. Penyakit jantung bukan hanya masalah lemak. Ia adalah masalah peradangan kronis tingkat rendah yang berlangsung bertahun-tahun. Alpukat mengandung antioksidan, seperti vitamin E dan lutein, yang membantu menekan stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi ketika radikal bebas merusak sel-sel tubuh, termasuk lapisan dalam pembuluh darah. Ketika peradangan turun, pembuluh darah menjadi lebih lentur. Risiko pembentukan plak melambat, dan ini adalah efek yang sangat penting dalam pencegahan jangka panjang. 4. Elastisitas pembuluh darah meningkat. Lapisan dalam pembuluh darah disebut endotel. Jika endotel rusak, pembuluh darah menjadi kaku. Kekakuan pembuluh darah meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit jantung. Beberapa studi menunjukkan bahwa diet kaya lemak tak jenuh tunggal dapat memperbaiki fungsi endotel. Dan alpukat adalah salah satu sumber terbaik lemak tak jenuh tersebut. Artinya, aliran darah menjadi lebih lancar, dan jantung tidak perlu memompa dengan tekanan berlebihan. 5. Kontrol gula darah lebih baik. Banyak orang tidak sadar bahwa gula darah yang tidak stabil juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Resistensi insulin mempercepat kerusakan pembuluh darah. Alpukat rendah gula, tinggi serat, dan tinggi lemak sehat. Kombinasi ini membantu memperlambat penyerapan glukosa. Lonjakan gula darah lebih terkendali. Dan ini sangat penting, terutama bagi penderita pradiabetes atau diabetes tipe 2. 6. Rasa kenyang lebih lama. Berat badan lebih terkontrol. Obesitas adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Alpukat memberikan rasa kenyang lebih lama karena kombinasi serat dan lemak sehatnya. Artinya, Anda cenderung makan lebih sedikit kalori secara keseluruhan. Berat badan lebih terkontrol, tekanan darah turun, kolesterol membaik, beban kerja jantung berkurang. Semuanya saling terhubung. Sekarang saya ingin menyampaikan kabar gembira. Jika Anda saat ini memiliki kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, atau bahkan riwayat penyakit jantung, tubuh Anda masih punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Pembuluh darah bisa menjadi lebih sehat. Peradangan bisa diturunkan. Risiko bisa ditekan. Selama Anda mulai mengubah pola hidup hari ini. Dan alpukat bisa menjadi bagian kecil, tapi bermakna, dari perubahan itu. Solusi praktis. Cara konsumsi yang tepat. Sekarang bagian pentingnya. Bagaimana cara mengkonsumsinya agar manfaat maksimal? 1. Buah alpukat ukuran sedang per hari cukup.
Konsumsi tanpa tambahan gula berlebihan. Hindari mencampur dengan susu kental manis tinggi gula. Bisa dijadikan salad, campuran oatmeal, atau dimakan langsung. Kombinasikan dengan pola makan rendah lemak jenuh. Yang perlu diingat, alpukat sehat, tapi tetap mengandung kalori. Keseimbangan adalah kunci. Bukan berlebihan, bukan ekstrim. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak. Bayangkan, jika satu kebiasaan kecil dilakukan setiap hari selama 5 tahun. Seberapa besar dampaknya pada jantung Anda? Kita sering menunggu gejala muncul. Kita sering menunda perubahan. Padahal, pencegahan selalu lebih murah, lebih mudah, dan lebih aman daripada pengobatan. Dan di bagian selanjutnya, saya akan menceritakan kisah nyata seorang pasien usia 70 tahun. Yang awalnya datang dengan keluhan yang mengkhawatirkan. Namun setelah 1 bulan melakukan perubahan sederhana, termasuk konsumsi alpukat yang tepat, terjadi perubahan angka medis yang membuat beliau sendiri tidak menyangka. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Sebut saja namanya Pak A. Usianya 70 tahun. Datangnya ditemani anaknya. Wajahnya terlihat lelah, jalannya pelan, napasnya sedikit berat ketika duduk di kursi pemeriksaan. Keluhan utamanya sederhana. Dok, dada saya kadang terasa berat, cepat capek, dan tekanan darah saya naik turun. Kalimat yang sangat sering saya dengar. Tapi, setiap pasien punya cerita berbeda. Kondisi medis awal Pak A. Setelah saya lakukan pemeriksaan, berikut datanya. Tekanan darah 158/92 mm hidrogiri. LDL 168 mg per desiliter. HDL 38 mg per desiliter. Trigliserida 210 mg per desiliter. Gula darah puasa 118 mg per desiliter. Lingkar perut meningkat. Obesitas sentral ringan. Secara medis, ini adalah kombinasi faktor resiko penyakit jantung yang serius. LDL tinggi, HDL rendah, tekanan darah tidak terkontrol, gula darah mulai mengarah ke pradiabetes. Saya jelaskan kepada beliau dengan pelan. Pak, kondisi ini kalau dibiarkan, bisa meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke dalam beberapa tahun ke depan. Beliau terdiam. Anaknya terlihat khawatir. Saya tidak langsung memberi daftar panjang larangan. Karena usia 70 tahun, bukan waktunya membuat perubahan ekstrim yang membuat stres. Saya fokus pada 4 hal sederhana. Mengurangi gorengan dan lemak jenuh, jalan kaki 20-30 menit per hari, mengatur porsi makan malam, menambahkan setengah sampai 1 buah alpukat per hari sebagai pengganti camilan tidak sehat. Saya tekankan, bukan alpukatnya yang ajaib, tapi kombinasi perubahan kecil yang konsisten. Namun alpukat saya pilih karena lemaknya sehat, seratnya tinggi, membantu rasa kenyang, mudah dikonsumsi oleh lansia. Beliau setuju mencoba selama 1 bulan. Apa yang terjadi setelah 1 bulan? 4 minggu kemudian, Pak A datang kembali. Wajahnya terlihat lebih segar, langkahnya lebih ringan. Dan yang paling penting, hasil laboratoriumnya berubah. Datanya menjadi tekanan darah 138/84 mm hidrogen raksa, LDL 142 mg per desiliter, HDL 44 mg per desiliter, trigliserida 168 mg per desiliter, berat badan turun 2,5 kg. Perubahan ini tidak dramatis seperti iklan, tapi secara medis, ini signifikan. Penurunan LDL sekitar 15%, HDL naik, trigliserida turun, tekanan darah membaik. Dan beliau berkata sesuatu yang sederhana. Dok, dada saya sekarang jarang terasa berat. Kalimat itu jauh lebih penting dari angka. Secara ilmiah, perubahan seperti ini memang masuk akal. Berdasarkan penelitian dari American Heart Association, penggantian lemak jenuh dengan lemak tak jenuh tunggal dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga sekitar 15-20%. Selain itu, data dari World Health Organization menyatakan bahwa perbaikan gaya hidup sederhana, termasuk diet tinggi serat dan lemak sehat, dapat menurunkan risiko kardiovaskular secara signifikan, bahkan pada usia lanjut. Artinya, tubuh usia 70 tahun pun masih responsif terhadap perubahan pola makan, selama dilakukan dengan benar dan konsisten. Yang membuat saya tersentuh bukan hanya angka labnya, tapi ketika anaknya berkata, "Dok,
Bapak sekarang lebih semangat bangun pagi. Kesehatan jantung bukan hanya soal memperpanjang usia, tapi memperpanjang kualitas hidup. Bisa berjalan tanpa cepat lelah, bisa bermain dengan cucu, bisa tidur lebih nyenyak tanpa dada berdebar, dan semua itu dimulai dari perubahan kecil. Pesan penting dari kisah ini, saya tidak mengatakan bahwa alpukat adalah obat. Saya tidak mengatakan bahwa satu buah bisa menyembuhkan penyakit jantung. Tapi saya ingin Anda memahami satu hal penting. Tubuh kita selalu merespons apa yang kita makan setiap hari. Setiap sendok, setiap gigitan, setiap kebiasaan kecil. Dan dalam kasus Pak A, alpukat menjadi bagian dari perubahan yang memperbaiki parameter jantungnya. Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum semuanya dengan pesan yang sangat penting untuk Anda yang sedang menonton ini. Karena mungkin, tanpa Anda sadari, kondisi jantung Anda hari ini sedang berada di titik yang sama seperti Pak A 1 bulan lalu. Jika Anda sudah mengikuti dari awal, sekarang Anda memahami satu hal penting. Penyakit jantung tidak muncul dalam semalam. Ia dibentuk oleh kebiasaan, dipercepat oleh pola makan, diperburuk oleh kelalaian kecil yang diulang setiap hari. Dan kabar baiknya, ia juga bisa dicegah dengan kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Apa yang sebenarnya terjadi jika Anda rutin makan alpukat? Mari kita simpulkan dengan jernih dan ilmiah. Jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan dalam pola makan yang seimbang, alpukat dapat membantu memperbaiki profil kolesterol, LDL turun, HDL naik, menurunkan tekanan darah melalui asupan kalium, mengurangi peradangan kronis, memperbaiki fungsi pembuluh darah, membantu kontrol gula darah, menjaga berat badan tetap stabil. Semua faktor ini adalah komponen utama dalam pencegahan penyakit jantung koroner. Dan berdasarkan data dari World Health Organization, lebih dari 80% penyakit jantung prematur sebenarnya dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup. Artinya, Anda punya kendali, lebih besar daripada yang Anda kira. Namun saya perlu tegaskan dengan profesionalisme. Alpukat bukan pengganti obat. Alpukat bukan terapi tunggal. Alpukat bukan solusi instan. Ia adalah bagian dari strategi. Strategi cerdas, strategi alami, strategi preventif. Dan ketika dikombinasikan dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, tidur cukup, kontrol stres, pemeriksaan kesehatan berkala, maka dampaknya bisa sangat besar. Sekarang saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda cek kolesterol? Kapan terakhir kali Anda ukur tekanan darah? Apakah Anda tahu angka LDL Anda hari ini? Banyak orang merasa sehat, sampai suatu hari tubuhnya memberi peringatan keras. Dan seringkali peringatan itu datang terlambat. Jangan tunggu gejala, karena jantung jarang memberi tanda awal yang jelas. Ingat kisah Pak A. Usia 70 tahun, risiko tinggi, angka lab tidak baik. Namun dalam 1 bulan, dengan perubahan sederhana dan konsisten, terjadi perbaikan nyata. Bukan mujizat, tapi hasil dari keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan jika beliau di usia 70 tahun saja masih bisa memperbaiki kondisinya, mengapa Anda yang mungkin lebih muda tidak bisa memulainya hari ini? Pesan terakhir dari saya sebagai dokter. Sebagai dokter, saya tidak hanya ingin pasien saya hidup lebih lama. Saya ingin mereka hidup lebih baik. Bisa berjalan tanpa sesak, bisa naik tangga tanpa nyeri dada, bisa tidur tanpa khawatir. Dan semua itu dimulai dari dapur Anda, dari pilihan yang Anda buat setiap hari. Mungkin sesederhana memilih alpukat daripada gorengan, memilih serat daripada gula berlebihan, memilih pencegahan daripada penyesalan. Jantung Anda bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, sejak Anda lahir. Ia tidak pernah libur, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda membantunya bekerja lebih ringan? Jika Anda menonton sampai bagian ini, berarti Anda benar-benar peduli dengan kesehatan Anda. Tulis di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya ingin tahu siapa saja yang siap memulai perubahan kecil hari ini. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga Anda, terutama orang tua, saudara, atau teman yang memiliki riwayat kolesterol atau tekanan darah tinggi. Karena bisa jadi, satu informasi sederhana ini menyelamatkan satu jantung yang berharga. Saya Dr. Fauzan.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.